Nanti saya cerita. Ya, Baik, kita kembali pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin langsung ke Bang Johannes. Bang Johannes, tadi kan apa yang dikemukakan oleh Pak Hasto dalam video statementnya begitu, ia akan kooperatif lah, secara tidak langsung mengatakan seperti itu, menghormati keputusan penetapan tersangka itu. Artinya apakah akan dijamin ini akan kooperatif jika nanti ada pemeriksaan lanjutan dan lain sebagainya? Bahkan dia mengatakan siap ditahan malah. Ya, tapi sebelum saya menjawab, sedikit saya nambahin dari yang sampaikan Pak Habib Rohman. Jadi memang kan nggak boleh menjernalisir ini menjadi politisasi. Tetapi perlu kami sampaikan kan, kenapa kami menyebut ini sebagai politisasi? Karena kita yang merasakan bagaimana kita diperlakukan. Nah kan kita kan harus mendapatkan hak yang sama nih. Bagaimana untuk menetapkan seorang tersangka itu? Karena kita paham betul bagaimana SOP-nya di KPK. Ini kan KPK ini pimpinan ini baru 1 minggu nih. Kan kita paham betul bagaimana menggelar perkara itu di hadapan para penyidik, naik ke level direktur sampai kepada ketua KPK. Itu yang ada 9 orang itu. Nah di situ kan perdebatannya cukup panjang. Nah baru mereka bekerja, kita paham betul lah apakah memang itu sudah dijalankan dengan baik dan benar. Terus kemudian bagaimana surat SPDP itu yang seharusnya kita terima tetapi kita tidak menerima. Oke, nah, berarti artinya menghormati KPK tapi meragukan kinerja KPK di sini berarti. Nah, kita jadi meragukan dong kinerja KPK. Harusnya kan kita minta dong harusnya profesional lah. Nah, soal yang tadi kenapa Pak Hasto bilang ya kita juga menyarankan kita harus menghormati proses hukum. Apapun itu kita sebagai warga negara yang baik, ya kan kita juga di partai juga kan diajarin. Kan kita juga diperintahkan pokoknya menghormati proses hukum, kapan mau dipanggil kita akan datang, kita akan kooperatif. Nah, tapi di sisi lain kan karena memang seperti yang dikatakan Prof tadi bahwa mengani urusannya politik, ya sementara harus kita jawab dengan politik sambil menunggu persiapan untuk kita melakukan pra-peradilan misalnya. Nah, kan ada mekanisme hukum. Nah, jadi soal kesiapan itu Pak Hasto sangat siap. Pak Hasto sangat siap untuk menghadapi itu semua, bahkan untuk kalaupun memang harus ditahan sekalipun, kalau memang upaya hukumnya memang bisa dibuktikan, Pak Hasto itu sangat siap. Ada dugaan Pak Hasto sudah berada di luar negeri. Pak Muhammad Yasin, Wakil Pimpinan KPK 2007-2011 mengatakan ia terima informasi Pak Hasto di luar negeri katanya, Pak. Walah, kita sampai semalam ketemu kok. Oh berarti masih ketemu ya? Loh, masih di Indonesia. Ini gimana dong kita mau terima kuasa mau taken kan? Kan ada kan. Jadi artinya Pak Hasto ini kan karena Pak Hasto ini adalah sekjennya partai, motor penggerak partai, jadi memang harus selalu ada di kantor lah, ada di DPP. Jadi artinya kita mengharapkan juga, mendorong juga ketika memang harus dipanggil kapan ini dalam waktu dekat kita akan mau terima surat panggilan untuk diminta keterangan kan, sebagai tersangka ya kita akan hadir. Kita juga mendorong lah. Tapi yang pasti supaya penegakan hukum itu supaya berkeadilan. Itu yang mau kita minta kan gitu. Iya. Gitu, Mbak. Mungkin Bang Habib menanggapi keinginan dari Bang Jo ini untuk penegakan hukumnya berkeadilan. Bagaimana Anda melihat dari kasus ini? Ya, nggak ada masalah ya, bagus ya. Tadi soal mekanisme penetapan tersangka seperti apa. Kemudian soal SPDP, apakah bocor atau tidak? Apakah lalu ada juga apakah ada informasi yang bocor terkait perkara ini sehingga pihak Pak Hasto tahu duluan katanya ya, tadi ya, sebelum diumumkan di media massa sudah tahu duluan gitu kan. Soal tersangkanya sudah. Ya, katanya pihak Pak Hasto sudah tahu dia akan dijadikan tersangka ini sudah tahu duluan. Sudah tahu akan lama akan dijadikan tersangka. Sudah tahu. Nah, ya intinya kan itu kan berarti kan kebocoran informasi didapat dari teman-teman ini. Yang memberitahukan gini Pak Habib, yang memberitahukan ke Pak Hasto itu bukan dari orang KPK. Gitu kan. Ya whatever apa. Tapi kan sudah mendapat bocoran informasi. Nah, ini kan objek hukum juga. Iya, ada kan prosedur dong berarti itu. Silahkan saja disampaikan, ya kita hormati, Pak. Ya kan disampaikan. Yang ini namanya hak untuk melakukan pembelaan diri. Ya kan, termasuk dalam konteks komunikasi juga. Ya, teman-teman melakukan pembelaan diri, menyampaikan ini polis dan lain sebagainya, kita hormati setinggi-tingginya. Tapi ini ada prosedur yang paling gampang sebetulnya nih, memang pra-peradilan. Karena ini kan terkait prosedur-prosedur. Ya, makanya langkah penyelesaian pun juga dengan prosedur. Gugatan yang bercorak prosedural itu namanya pra-peradilan. Nah, itu menurut saya sih akan efektif sekali kalau masuk ke situ, teman-teman. Ya. Sebelum kita bicara di pokok perkaranya gitu. Karena
KPK itu nggak bisa diintervensi ke dalam konteks penanganan perkara oleh Komisi 3, nggak bisa, gitu loh. Nggak bisa kita masuk ke substansi penanganan perkara, gitu loh. Baik. Hal yang bisa masuk ke substansi penanganan perkara adalah prosedur hukum. Kalau hakim pra-peradilan menyatakan apa yang dilakukan ya oleh KPK terkait misalnya kebocoran informasi, Pak Hasto udah tahu duluan. Bisa jadi materi Jadi gugatan kayak tersangka, itu ya, pra-peradilan. SPDP katanya bocor. Ya. Kemudian penetapan tersangka katanya informasi yang didapat dari timnya Pak Hasto tidak sesuai karena orang baru masuk tiba-tiba sudah menetapkan tersangka yang 5 dipilih ini ya kan. Nah, itu kalau hakim pra-peradilan memutuskan itu adalah suatu kesalahan, bisa gugur status tersangkanya. Iya, Bang Jo, sudah ada catatan dari Bang Habib terkait dengan upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan. Apakah sudah mempersiapkan upaya pra-peradilan? Ya, langkah itu harus kita ambil dong kan, harus kita jalankan. Kapan didaftarkan? Nah, kalau itu tunggu aja nanti kalau soal itu kan. Belum Kita- diperiksa juga ya? Kalau mengajukan ini kan bicara soal materi perkara kan kita nggak membahas itu, ini syarat administrasi yang harus mau disampaikan pada pra-peradilan itu. Dan sebenarnya sih gerakan-gerakan apa yang mau kita lakukan, tindakan apa harusnya kan nggak perlu harus kita sampaikan ke publik, ke media kan. Tapi langkah hukum pasti akan kita ambil. Oke. Gitu, Prof, gitu. Prof Ibnu, terakhir mungkin ya, kalau kita lihat Pak Hasto sudah memberikan statement, tapi sebelumnya kita juga pernah dengar Ibu Mega yang juga bicara mengenai akan pasang badan kalau Pak Hasto dijadikan tersangka, apalagi kalau ditangkap ya akan datangi KPK. Perlukah ada kemudian statement-statement lanjutan dari Ibu Mega selaku petinggi partainya bahwa menegaskan memang ada politisasi di situ, misalnya seperti itu? Ketum kan wajib melindungi semua anggota kan, itu wajar pernyataan itu. Mendatangi KPK juga tidak selalu dalam pengertian politik, bisa juga tolonglah ini ditangani profesional hukum. Jadi kejernihan kasus ini seperti Bang Habib inginkan tadi adalah kejernihannya dalam proses hukum sejak pra-peradilan. Saya bukan ahli hukum tapi mengikuti berita saja, sejak pra-peradilan sampai nanti ke persidangan dan seterusnya. Kalau itu jalurnya lebih kuat ketimbang isu politiknya, niscaya kejernihan hukumnya akan menang begitu. Ini yang diharapkan oleh masyarakat. Paling tidak Bang Habib pengennya begitu kan, Komisi 3 tidak dibawa ke politik tadi kan di awal diskusi ini. Tapi Saya kira demikian. Kalau narasi politisasi hukum di KPK ini terus digaungkan oleh PDIP, apakah ada dampak negatifnya untuk Kita lihat apa nanti ini? kan, mungkin saya sekali lagi bukan ahli hukum, kita akan lihat susunan hakimnya kan. Secara komunikasi politik lah. Ya itu akan kelihatan dari susunan format hakimnya kan, itu pesan politik kan. Pesan juga bisa ditafsirkan tuh. Bukan disimpulkan Bang Habib, tapi ditafsirkan. Oh ini hakimnya adalah memang independen gitu misalnya. Tidak ada afiliasi dengan manapun. Satu, prosesnya terbuka dan seterusnya. Semua itu bagi publik akan simbol yang bisa ditafsirkan, bisa diartikan. Oh ini berarti proses hukum yang akan mengemuka, akan jadi Kelihatan. panglima begitu. Berarti tetap ada pengaruhnya komunikasi politik yang ditampilkan PDIP dengan proses hukum nantinya? Itu adu kuat ini kalau dalam seperti ini. Kalau postur pengelolaan hukumnya lebih kuat, ini saya akan mengalahkan isu politik saya kira. Tapi kalau lemah, katakanlah struktur hakimnya, susunan hakimnya banyak isu di dalamnya gitu. Nah itu kalah dengan politik nanti gitu. Tapi kalau postur pengadilannya kuat, yang politik kalah. Biasanya Baik. begitu. Kita tunggu nanti akan seperti apa. Kemudian jika ini sudah masuk ke ranah pengadilan, kita akan lihat atau memang justru ada pra-peradilan dulu yang nanti akan diajukan oleh pihak PDIP. Terima kasih semuanya, Bang Habib terima kasih, Bang Johannes terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, kita masih akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi di